Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengamalkan surah Al-Fatihah, yang merupakan surah yang istimewa, ternyata banyak khasiat dan manfaat serta fadilahnya. Surah ini disebut Al-Fatihah ataupun pembukaan, juga dinamakan Ummul Quran, induk Al-Quran atau Ummul Kitab, yaitu induk Alkitab, karena dia merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Membaca surah Al-Fatihah mendapat pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Orang yang membaca surah Al-Fatihah seolah ia telah menyedekahkan emas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai surah yang istimewa, Al-Fatihah juga memiliki banyak khasiat atau fadilah bagi siapa saja yang selalu rutin mengamalkannya. Surah Al-Fatihah menjadi bacaan wajib dalam menjalankan ibadah sholat. Keutamaan surah Al-Fatihah begitu banyak, sehingga alangkah baiknya bila selalu kita baca dan amalkan, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jika kita punya suatu hajat apapun, surah Al-Fatihah bisa menjadi perantara untuk hajat tersebut. Surah Al-Fatihah termasuk dalam surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di Mekah, yaitu terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Fatihah memiliki 139 huruf yang terangkai dalam 25 kata. Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran yang ternyata memiliki keutamaan dari isi kandungannya. Beberapa unsur pokok yang terdapat dalam surah Al-Fatihah adalah inti dari Al-Quran. Ini meliputi tentang keimanan, hukum Islam, dan kisah-kisah Islam lainnya. Ada pula beberapa kandungan yang mencakup tujuan dari Al-Quran. Kemudian keutamaan surah Al-Fatihah yang pertama, yaitu sebagai induknya Al-Quran, dinamakan Ummul Quran dan Ummul Kitab, karena surah ini mencakup seluruh tujuan-tujuan agama. Hal ini seperti yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, yang artinya surah Alhamdulillah, yaitu Al-Fatihah, adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, dan As-Sabul Matsani, hadis riwayat Tirmizi. Kemudian keutamaan yang kedua, yaitu dapat menyembuhkan penyakit. Keutamaan surah Al-Fatihah untuk menyembuhkan penyakit disebut juga sebagai as-sifa, yang berarti obat. Dijelaskan bahwa Abdul Malik bin Umair mengatakan, surah yang menjadi pembuka dalam Al-Quran adalah obat segala sesuatu. Surah tersebut adalah surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menegaskan bahwa Al-Quran adalah obat bagi berbagai macam penyakit dalam firman-Nya, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 82. Apabila surah Al-Fatihah dibaca 1 kali dan 7 kali, bisa dibacakan sebagai sarana untuk menyembuhkan penyakit. Caranya ketika membaca surah Al-Fatihah 1 kali atau 7 kali, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa, meminta kesembuhan yang banyak dianjurkan oleh ulama. Insya Allah dengan izin Allah, penyakit tersebut akan disembuhkan. Kemudian keutamaan yang ketiga, menjadi syarat sah dan tidak sahnya sholat seseorang. Karena surah ini adalah salah satu rukun dari sholat, sehingga tidak ada sholat seseorang tanpa adanya Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian keutamaan yang keempat, yaitu surah yang mulia. Sebagaimana dalam sebuah hadis, bahwa Abu Sa'id bin Mu'alla berkata,
Pada suatu hari, aku sedang sholat di masjid. Selesai sholat, aku dipanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah pun bersabda, "Aku akan mengajarkanmu sebuah surah yang teragung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid." Aku bertanya, "Surah apakah itu wahai Rasulullah?" Rasulullah kembali bersabda, "Ia adalah surah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." Ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dalam setiap rakaatnya, dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Nasai. Kemudian keutamaan yang kelima, yaitu surah yang paling utama. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasannya Rasulullah bersabda, "Alhamdulillahirabbil alamin adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Matsani, Al-Quran, Al-Azim, As-Salat, As-Sifa, dan Ar-Ruqyah." Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian keutamaan yang keenam, yaitu terdapat munajat antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah mengatakan bahwa suatu saat Rasulullah bersabda, Allah telah berfirman, "Aku telah membagi kandungan makna surah Al-Fatihah untukku dan untuk hambaku jadi 2 bagian, dan aku akan mengabulkan apa yang hambaku minta." Apabila dia membaca, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah akan membalasnya dengan berfirman, "Hambaku telah memujiku." Apabila dia membaca, Zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah berfirman, "Hambaku telah memujiku." Apabila dia membaca, yang menguasai di hari pembalasan. Allah berfirman, "Hambaku telah mengagungkanku." Apabila dia membaca, hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Allah berfirman, "Ini adalah urusan antara aku dan hambaku, dan aku akan mengabulkan apa yang hambaku pinta." Apabila dia membaca, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat iman kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Allah berfirman, "Ini adalah untuk hambaku, dan dia akan mendapatkan apa yang dia pinta." Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Kemudian keutamaan yang ketujuh, surat untuk meruqyah. Keutamaan surah Al-Fatihah dijadikan sebagai surah ruqyah. Melansir dari Islam Post, hal tersebut dijelaskan dalam cerita oleh Sa'id Al-Khudri yang berkisah, "Kami pernah berada dalam perjalanan, lalu kemudian kami singgah, hingga tiba-tiba datanglah seorang budak perempuan. Ia berkata, 'Kepala suku kami tersengat binatang, sedang orang-orang kami tak ada di tempat. Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah?' Lalu seorang dari mereka berdiri dan pergi. Awalnya mereka tak menyangka bahwa orang yang berdiri bisa meruqyah. Orang itu pun lalu membacakan ruqyah, hingga kepala suku dan budak perempuan itu pun sembuh. Kepala suku pun memberikan ia 30 ekor kambing, sementara mereka diberikan susu. Setelah kembali, orang itu pun ditanya oleh teman-temannya, lalu ia menjawab, "Tak ada yang kubaca dalam ruqyah selain Ummul Kitab." Setibanya mereka di Madinah, mereka pun mengadu kepada Rasulullah. Dari sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagaimana bisa dia tahu Al-Fatihah merupakan ruqyah? Bagi-bagilah kambing itu dan berikan kepadaku 1." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan yang ke-8, setiap hurufnya mengandung pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Keutamaan surah Al-Fatihah dikatakan bahwa setiap hurufnya mengandung pahala yang baik. Hal tersebut dijelaskan dalam cerita oleh Ibnu Abbas. Dalam kisahnya tersebut, Rasulullah SAW sedang bersama malaikat Jibril. Lalu secara tiba-tiba, malaikat Jibril mendengar suara keras dari atas. Ia pun langsung mengarahkan pandangan ke atas. Lalu ia berkata kepada Rasulullah bahwa suara itu adalah pertanda dibukanya suatu pintu. Pintu tersebut sebelumnya belum pernah sekalipun dibuka. Lalu malaikat Jibril pun berkata, "Sampaikan kepada umatmu mengenai berita gembira dua cahaya ini. Kedua cahaya itu diberikan kepadamu yang belum pernah sekalipun diberikan kepada nabi sebelummu, yakni surah Al-Fatihah dan beberapa ayat terakhir surah Al-Baqarah. Tidaklah kamu baca satu huruf saja kecuali akan mendapatkan pahala darinya," yaitu hadis riwayat Muslim.